down, I know you got me, baby. Halo semuanya, perkenalkan aku Cynthia Dwi Aryani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ampel Surabaya, semester 4. Hari ini aku ingin membahas tentang pemikiran politik Muhammad Hatta, yaitu seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Hatta yang dikenal sebagai proklamator kemerdekaan dan wakil presiden pertama di Indonesia, memiliki pandangan yang mendalam mengenai hubungan antara Islam, demokrasi, dan juga sosialisme. Hatta memandang Islam sebagai sumber etika politik yang dapat membentuk sistem pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ia menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Hatta, pemerintah harus memastikan bahwa semua warga tanpa memandang gender, ras, atau kedudukan sosial mendapatkan hak yang sama. Salah satu konsep utama yang diusung Hatta adalah demokrasi yang inklusif. Ia berpendapat bahwa demokrasi bukan hanya sekedar sistem pemerintahan, tapi juga bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang telah lama mengedepankan nilai musyawarah dan gotong royong. Hatta mengkritik demokrasi barat yang seringkali hanya menguntungkan segelintir orang, terutama kaum kapitalis, dan tidak memberikan keadilan ekonomi bagi rakyat kecil. Dalam hal sosialisme, Hatta mengusulkan sistem ekonomi yang berlandasan keadilan sosial. Ia membedakan sosialisme yang ia anut dari bentuk otoriter yang terlihat dalam komunisme. Hatta percaya bahwa koperasi merupakan alat penting untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan tanpa adanya eksploitasi. Hatta juga sangat peduli dengan pendidikan politik rakyat. Ia mendirikan Partai Pendidikan Nasional Indonesia untuk mendidik masyarakat agar siap menghadapi kemerdekaan dan terlibat aktif dalam pemerintahan. Menurut Hatta, demokrasi yang kuat hanya dapat terwujud jika rakyat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka. Dalam perjalanan politiknya, Hatta menghadapi perbedaan pandangan dengan Soekarno, terutama mengenai arah pembangunan negara. Hatta lebih memilih mengedepankan stabilitas politik melalui sistem parlementer, sementara Soekarno cenderung mendukung demokrasi terpimpin. Perbedaan ini memuncak pada tahun 1956 ketika Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Indonesia. Secara keseluruhan, pemikiran Hatta tetap relevan hingga kini. Ia mengajarkan kita pentingnya mengharmonisasikan nilai-nilai demokrasi, sosialisme, dan Islam untuk membangun Indonesia yang adil dan sejahtera. Dengan demikian, Muhammad Hatta atau pemikiran Muhammad Hatta tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan. Sekian dari aku, selebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. See you.